Secara mengejutkan, Apa yang mengejutkan? Enzo Maresca, permainan Chelsea itu menunjukkan bahwa Enzo Maresca tuh bisa ngelatih. Iya lagi. Secara mengejutkan ya. Karena gue udah sepesimis itu sama si botak ini. Guardiola kecil adalah sosok yang batu. Guardiola kecil nih. Ketika kecil ia pernah mengantarkan satu buah biji karet ke perusahaan tembakau. Benar. Iya serius ini. Serius. Sambil Ketika mengembala juga kan? Mengembala. Ketika di perjalanan pulang, ban sepedanya pun kempes. Ada pemain favorit lu Ki? Nanang Jackson tadi. Nanang Jackson. Nanang Jackson diganti sama pemain favorit lu juga Ki, Mark Guiu. Itu favorit lu banget kan? Dua-duanya. Lu ngomentarinnya Ki. Dua pemain itu Ki. Mark Guiu. Kalau Mark Guiu gembel ya. Lucu banget tuh ya. Diganti Mark Guiu. Pure pecundang sepak bola dia. Anta berantah gitu orangnya. Chelsea harus kandas di pertandingan pertama. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, ganti kick dengan cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Afi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Berlarilah wow. Kalau sekarang masuklah Guiu. Masuklah Guiu. Delsbury Hall. Delsbury Hall. Ini pemain aneh. Kasian sekali Guiu. Guiu. Pemirsa, baik lagi bareng gua Alsyaf di sini bersama tiga rekan pada episode kali ini. Bersama siapa gua di sini? Maca lah maca seperti biasa. Di depannya Lamaca ada siapa? Rizky Onsu. Kayak Ruben. Meja Ruben. Bener. Meja Ruben. Ayam geprek Rizky. Geprek Rizky. I am geprek Rizky. Ayam geprek Rizky. Lah, kenapa sih? Apa lah. Aman aja. 12.000. 12.000. Jangan bercandain yang lainnya ya. Lanjut. Ada siapa? Tando. Calonnya Bernadia. Oh. Aku yakin. Suka sama Bernadia ya? Iya, Bernardeschi. Tatoan dong. Desti aneh. Benatber. Bernardia lupa. Iya, Bernardo. Lu suka ya sama Bernadia? Suka gua lucu. Ada yang mau lu sampein nggak ke Bernadia? Terima kasih. Sudah cantik dong. Sudah jadi calon masa depan saya. Deh. Udah gue prediksi. Prediksi lu ya? Ketolong mbah gua. Tolong Iya, ya. Segala prediksi di sepak bola lu gak ada artinya sama prediksi lu yang saat ini. Nggak ada. Ini prediksi sepak bola gue 85% lah. Iya. Nah, kalau Tapi- gua sama Bernadia 99%. 99%. Menarik. 1%-nya Bernadia sama gua. Unik nah. 1% bisa berubah segalanya. Iya. Persen adalah sebuah angka dong. Dua angka. Sampai lolos itu Bernadia itu. Sampai lolos ya. Gak bisa diremehin 1% juga. Nggak bisa. 16% juga gak bisa diremehin tuh. Iya. 55 tuh. Iya. Gua udah cukur rambut. Kenapa? Ya kan? Karena Bernadia nggak suka gondrong, gua cukur. Oh, lu cukur. Ya udah Jadi pakai rapi. baju hitam gua katanya. Iya. Nggak boleh dulu pakai baju hitam, gua sekarang pakai baju hitam biar dia suka. Biar Bernadia suka ya. Kira ultra. Gak apa-apa podcast meledak lah aja. Biar ada celah aja. Biar pada celah lu sama. Itu Ki maksud gua. Oh iya. Masuk ke bahasan kali ini. Bahlil di reshuffle ya bahasa. Waduh. Apa sih? Bukan dong. Sorry. Bukan Ki. Apa? Ya Sona di reshuffle. Iya ya soalnya. PDIP soalnya. Mungkinkah Kaisang jadi Ais. ketum Partai Golkar? Bahlil. Bahlil. Udah fix. Fix Bahlil. Iya. Fix Bahlil ya. Gak mungkin Kaisang lagi loh. Enggak, cuma Jokowi ini apa di akhir jabatannya nge-reshuffle nih mau ngapain sih dia sebenarnya?
Ya biar gebrakan aja dong. Banyak yang bilang potong bagi-bagi kue do. Banyak yang bilang orang-orang. Oh itu rumornya ya. Iya bagi-bagi kue lah. Tapi meriah lah. Cuma bagus sih Jokowi sih enggak, gue bagus lah Jokowi. Iya, IKN bagus, Bagus Pacar. IKN. Iya. Lancar. Pak, Pendapat kalian patung Garuda di KN nggak? Respect. ayolah. Bahas bola kali ya. Iya, Bahas bola kali ya. Jadi patungnya kan sebenarnya kurang tangguh Dari PKN sisi untuk ya. teknik sipil dibahas. Oke, kita langsung aja tanya ke pemain Chelsea langsung ya. Oke. Kiki Rela. Kiki Rela gimana tanggapan Kiki Rela terkait pertandingan semalam, jalannya pertandingan Ki? Oke, jalannya pertandingan. Secara mengejutkan, Apa yang mengejutkan? Enzo Maresca, permainan Chelsea itu menunjukkan bahwa Enzo Maresca tuh bisa ngelatih. Iya lagi. Secara mengejutkan ya. Karena gue udah sepesimis itu sama si botak ini. Ini si botak ini. Udah ada rambut. Gue sih percaya gue. Peringkat 3. Peringkat 3 lu, Chelsea percaya lu. Sorry tuh saya nih. Chelsea lebih bagus daripada MU. Secara mengejutkan ya menurut gua, Chelsea secara sistem, secara permainan tim, Enzo Maresca bisa ngedidik nih anak-anak buat main. Walaupun nggak 90 menit, itu satu. Yang kedua, kalau ada hal yang bisa disalahin adalah individu per individunya dari Chelsea. Tapi secara permainan tim, Enzo Maresca menunjukkan bahwa ya gue juara musim lalu walaupun di championship gitu ya, tapi secara identitas ya mulai kelihatan lah. Itu yang mengejutkan gue. Cuman yang bikin gue nggak terkejut adalah ya lu lawan City gitu Sab. Lu lawan City, lu harus ngelawan sistem yang udah 7, 8 atau hampir 10 tahun megang Liga Inggris dengan sedemikian rupa. Nama besar ya Ki. Nama-nama besar nggak punya lawan gitu loh. Lu punya Haaland di situ, lu punya Kevin De Bruyne, lu punya Rodri gitu kan. Kipernya juga Ederson. Jadi ya menurut gua nggak akan bisa berharap atau bermimpi untuk menang kalau lawan City dengan skuad dan pemahaman taktik Enzo Maresca yang kemarin gitu. Cuman kalau lawan tim selain City dan Arsenal menurut gua ya masih bisa. Chelsea ini punya kans buat merobek dominasi papan tengah ke atas lah. Gitu Sab. Dari gol-gol yang tercipta Ki, apa yang bisa lu lihat dari permainan City Ki? Seperti biasa kan Ki settingan City awal Ki. City itu kan mainnya ya gimana ya? Gue ngelihat Pep Guardiola itu emang benar-benar cinta ya sama apa yang dia punya gitu ya, sama pemahaman yang dia punya gitu Sab. Dia itu anaknya batu. Guardiola kecil adalah sosok yang batu. Guardiola kecil Ki. Ketika kecil ia pernah mengantarkan 1 buah biji karet ke perusahaan tembakau. Benar. Iya serius ini. Serius. Sambil Ketika mengembala juga kan. Mengembala. Ketika di perjalanan pulang, ban sepedanya pun kempes. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Guardiola kecil? Enggak ya, tapi menurut gua si Guardiola ini memang cinta banget sama pemahaman taktiknya. Karena dia nggak mau mengubah dia nggak mau mengubah taktiknya buat pemain yang diubah buat ngikutin taktiknya gitu. Dan itu juga ditunjukkan lagi untuk kesekian kali, untuk ke tahun sekian kalinya gitu. Guardiola menunjukkan ya City being City lah kemarin di pertandingan kemarin menurut gue ya, walaupun kalau ada yang bisa gue lihat dapat sorotan ya performa Savinho gitu. Menurut gue masuknya Savinho itu mengejutkan karena di luar prediksi gitu. Di luar prediksi banyak banget pundit, banyak banget orang-orang gitu kalau Savinho tuh dimasukin untuk game sebesar Chelsea gitu melawan Chelsea. Iya, Foden dicadangin. Walaupun gua nggak tahu Chelsea hitungannya besar atau enggak gitu sih Sab. Berbicara lebih lengkap tentang Enzo Maresca dulu. Gimana dong menurut lu Enzo Maresca dulu? Berhasil dia berarti? Menurut gue secara permainan sih ya Pep wannabe lah ya. Ya. KW2-nya Pep lah. KW1-nya Arteta soalnya. Betul. Ya semua kepepepan tapi ya sebagus-bagusnya barang replika ya tetap sulit lah ngalahin originalnya ya. Tapi ya secara permainan sih oke banget, gak mengecewakan lah. Patut diperhitungkan, patut dipuji gitu ya dibanding yang hujatan ke Chelsea kan banyak banget ya ini. Iya. Tim gak jelas segala macam pemainnya. Tapi di atas lapangan starting 11 yang menurut gue itu pemain oke, cukup oke loh. Pemainnya bukan pemain yang anta beranta, memang pemain punya nama gitu. Dan
kesalahan Enzo Maresca yang paling fatal menurut gua adalah naro Enzo Fernandes Depan ya? di nomor 10. Iya ya, di depan ya. Ini pemain kan ala-ala Bruno. Attitude-nya ya. Attitude. Pemarah, gampang jatuh, tapi secara skill berbeda gitu. Dia nggak cara kreatif gitu. nggak kurang kreatif. Iya. Memang karena dia asalnya box to box. Box to box. Dia nomor 8 hasilnya ditaruh di nomor 10 dengan ditopang Lavia sama Caicedo akhirnya nggak berkembang. Dia nggak bisa bikin chance yang berbahaya. Apalagi kalau kita lihat De Bruyne ada Haaland lebih mudah di depan ya kan, Bruno mungkin nanti ya kayak kombinasi dengan Zirkzee kemarin punya striker. Ini kan Jackson yang Nanang Jackson. ya susah lah dia, ini pemain kan memang buktinya Chelsea masih ngotot pengen tuker Lukaku sama striker kan, karena memang ini belum bisa. Nah maksud gue kenapa nggak taruh Nkunku di belakang Jackson dan si Pedro Neto langsung starting aja di kiri. Enzo kalau mau main gantian sama Caicedo atau sama Lavia, tetap di box to box, tapi jangan dipaksa di nomor 10 karena gaya permainannya bukan box to box yang stylish. Enzo tuh terlalu box to box lah untuk nomor 10. untuk nomor 10 gitu loh. Jadi ya sisi lainnya Palmer, Nkunku, terus Lavia oke. Caicedo oke, Caicedo oke itu duo pemain keras gitu ya, pemain ngotot. Ya kalau kita lihat dari golnya Haaland ya susah juga lah nahan bola Haaland itu emang Cucurella dikantongin begitu kan di capping sekali itu. Ya Haaland lah kita tahu sekali berapa, dan golnya Kovacic ya spesial. Spesial menurut gue nggak mau bilang hoki, tapi kalau udah Kovacic sih hoki ya, kecuali De Bruyne, Foden yang begitu. Belum masih sanksi sama performa Kovacic. Kemarin Kovacic menurut gua spesial banget sih. Spesial. Dengan running footballnya yang menurut gua kaget aja Kovacic sampai depan. Gitu Kalau permainan kemarin oke lagi on fire dia. Cuma kalau kita dari pramusim mundur, ya Kovacic itu kan tipikal pemain yang banyak dribbling tapi tanpa visi aja. Iya, ada hasil. Iya. Berarti secara garis besar kesalahannya Enzo Maresca cuma satu ya, Doh. Dia ketemu City di awal. Gitu. Iya. IPL. Tapi dengan permainan kayak gini menjanjikan sih buat gua. Menjanjikan ya, cuman apa saja nih. Dan pembeliannya belum selesai, Lap. Pembeliannya belum selesai, masih berlangsung ya. Todd Bowley kan pas kegolan 2 langsung keluar kan? Iya. Ini ada pemain tuh, Doh. Iya, pemain dia. Kalau nggak salah lagi ke Oxford. Oxford City. Iya, Oxford United kan ke Marcelino langsung mau diangkut sama Chelsea. Kenapa nggak langsung? Ya kan biar Kan baru juga ya. ya dibeli lagi langsung. Ya emang nggak boleh emangnya. Boleh-boleh aja. Boleh kan? Iya. Apalah. Chelsea Singapura gitu. Chelsea Singapura. Akademi Chelsea Singapura, ACS. Tadi Cang sempat disebut Kiki Savinho. Seorang pemain muda berbakat asal Brasil. Itu juga sih, berbakat sekali. Di pertandingan pertama gimana? Kayak permainannya lincah, punya visi juga, dan dididik sama Pep dan bermain dengan sistem gitu, Sab. Untuk bermain dengan sistem yang betul kata Kiki ya, pemain mau nggak mau harus ngikutin Pep. Dan gue kagetnya dia bisa nyetel, dan gini loh, di City itu ya pemain nggak cuma harus berbakat, dia harus pintar, cerdas, full football IQ-nya, dan satu poin penting konsistensi. Tim sebesar City harus punya konsistensi, dan udah dibuktiin ya. Iya, dan ketika dikasih kesempatan Savinho bisa, menurut gua jika gue bukan ngeliat ke City-nya, jika Savinho diberi kesempatan lagi, gue harus bilang ke dia lu harus bisa konsisten agar perform lagi gitu loh, Sab. Karena ya di City ya persaingannya begitu ketat. Kita lihat kayak model-model Grealish ada di sana. Foden cadang. Foden yang bener-bener musim lalunya terbaik gitu loh. Bisa ditaruh di bench. Iya, maksudnya jangankan Calvin Phillips gitu kan. Model-model Foden aja bisa kegeser gitu, Sab. Menurut gua ya kalau untuk performa kemarin Savinho sudah bagus ya. Yang gue pertanyakan ke depannya ya untuk konsistensi saya aja sih, Sab. Konsistensi dari seorang Savinho. Karena City tuh nggak bergantung sama orang. Dia lebih fokus dan percaya dengan gagasannya Pep. Adian Apitupulu itu yang ngomong. Adian gitu.
Jangan bergantung sama orang, tapi bergantunglah sama gagasan. Oh, gua kira dia football ngomongin Pep Guardiola. Enggak, dia lagi sibuk itu. Dia bukan pendukung City do tapi do. Bukan dia. Adian. Kan merah dia. Merah dia. Merah dia. Liverpool. Arsenal. Arsenal. Bisa. Mallorca. Mallorca juga. Baru pengen ngomong. Tapi gue sih senang ya. Masih statement gue senang ngelihat City sekarang. Karena nggak sejago musim lalu. Tapi bukan karena Chelsea yang itu, karena gua ngeliatnya Chelsea-nya oke. mampu ngimbangin dominasi City gitu. Itu gue setuju, itu poin satu. Tapi satu sisi gue ngelihat City nggak semenakutkan dulu lah. Kenapa Dok? Kenapa lu bisa bilang gitu, Dok? Nggak semenakutkan dari mana nih? Dari materi pemainnya kah? Ada materi pemain udah pasti kedalaman squad udah mulai berkurang. Walaupun masih mewah ya, tapi lini tengah tuh udah mulai kelihatan tuh. Aja Kovacic udah mulai masuk. Iya. Ada Rico Lewis di sana ya kan, biasanya kan Rodri, era-era itulah ya, Gundogan. Sekarang udah Rico Lewis, Matheus Nunes, lini belakang juga Walker udah semakin tua. Ya menurut gua cukup De Bruyne nggak perform sama sekali kemarin. Ya kalau dipikir-pikir gua nggak begitu banyak mengikuti City ya. Dan posisi-posisi yang lu sebutkan itu benar mulai berkurang, dan gue pertanyakan penggantinya siapa? Itu maksud gue, De Bruyne tuh kemarin gila nggak kelihatan loh. Biasanya kan ini orang kan aja brengsek lah, ini orang tuh ngegagalin Arsenal juara 2 kali nih orang kan. Iya. Dan sekarang tuh udah mulai goyang. Jadi maksud gue bukan berarti dia bukan unggulan ya, dia tetap top tier untuk juara. Tapi potensi-potensi untuk kalah dengan tim-tim papan bawah tuh ada kalau sekarang gue ngelihatnya. Lebih terbuka lah ya. Ya kalau dulu kita ngelihat City lawan peringkat 17, nggak usah kita tonton, udah pasti menang. Pasti 3 gol nggak? Iya, maksudnya marginnya udah gila. Tapi sekarang tuh masih ada harapan, Sap, kalau secara komposisi dan permainan ya. Karena menurut gue Pep sekarang keasikan beberapa tahun ke belakang lebih asik beli pemain di sektor depan sih. Menurut gue. Tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan Lini tengah ya. Lini tengah dan lini belakang gitu, walaupun ada pembeliannya kayak Akanji, Matheus Nunes gitu. Itu ada, cuman menurut gue lebih sering bongkar pasang ya, terhitung dari lu beli Grealish terus ya zaman-zaman Ferran Torres dibuang, Leroy Sané dibuang. Dan pembelian lini tengah dia selalu flop loh kalau perhatiin. Calvin Phillips, Matheus Nunes. Itu flop. Itu flop gitu. Nah, makanya gue bilang sekarang lagi ngebawa Savinho dari sini aja sama kita. Udah ya. Ini mah nggak usah, ini nggak usah. Ada berhasil diselamatkan dari Iya. Nggak usah udah terbawa. Nah, itu the best, God. Makanya kan gue bilang Pep udah harus mulai fokus lagi ke lini yang lain gitu. Jangan melulu soal attacker gitu. Mungkin dia pengen ngelampiasin rasa sebelnya ketika nggak dapat striker ketika itu gitu ya kan, ya lu udah punya Haaland gitu sekarang. Kecenderungannya itu sering gitu. Makanya gue ngelihat tinggal tunggu aja siapa yang bakal cabut. Menurut gua antara Grealish atau Doku dengan datangnya Savinho gini. Karena ada kemungkinan pemain-pemain ini punya keinginan buat main lebih banyak. Keinginan buat main lebih banyak. Ya kayak kasus Leroy Sané sama Ferran Torres. Yang itu kurang menit bermain nih. Iya, kurang menit bermain. Kalau Ferran Torres kan memang harusnya main di Liga India aja gitu. Main di Liga India aja lebih bagus. Cuman ya itu, siapa? Menurut gue sih di bayangan gue, feeling gue bakal ada pemain depan City yang cabut. Harus enggak, ya paling lama musim depan lah pasti dengan performa Savinho tadi ya, dengan performa Savinho kayak tadi. Gue rasa sih Doku kegeser. Kalau ya? Savinho kayak kemarin sih Doku kegeser. Doku tuh kaki kirinya parah banget itu pemain. Mati loh, Dok. Selalu di capping ke kanan. Iya, selalu di capping Maksa kanan. jadinya. Kebaca jadinya. Walaupun kemarin gokil juga sih. Doku jago, tapi beberapa momen yang harus selalu crossing akhirnya dipending sama dia karena dia nggak pede sama kaki kirinya. Itu jadi hilang momen ya. Jadi hilang momentum. Oke, sekarang geser ke Chelsea, Ki. Ada pemain favorit lu, Ki? Nanang Jackson tadi. Nanang Jackson diganti sama pemain favorit lu juga, Ki, Mark Guiu. Itu favorit lu banget kan, Ki? Dua-duanya. Lu ngomentarin Ki. Dua pemain itu, Ki. Mark Guiu. Kalau Mark Guiu gembel ya. Lucu banget tuh ya. Diganti Mark Guiu. Pure pecundang sepak bola dia. Anta berantah gitu. Menurut gua Mark Guiu Itu pembelian yang
Asal-asalan balik ya. Sebelum dibeli pun seharusnya dia udah gagal gitu ya menurut gua si Mark Guiu ini karena Berarti bener tuh isu cashback kemarin ya. betul isu cashback itu nyata adanya gitu. Main apa? Sporting director dapat duit gitu Iya. kan. Ngejar sales aja, ngejar target ya kan. Quantity lebih besar dari quality kalau di Chelsea itu. Ya itulah. Tapi kalau Mark Guiu itu ya pokoknya udah ya pecundang sepak bola aja lah menurut gua. Cuman kalau ngomongin Nanang Jackson ini ya, aduh Nanang Jackson ini Jauh juga sih anjing. aduh gimana ya? Itu bukan Henderson yang jago sumpah itu. Gue pusing sama Nanang Jackson karena ini kan musim kedua atau ketiga ya? Iya ketiga. Kedua atau ketiga lah ya gitulah. Maksudnya ya penampilannya gitu-gitu aja. Terus orang bilang banyak Didier Jackson, Didier Drogba wannabe, the next Didier Drogba bla 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 bla. Ya enggak lah menurut gua jauh banget ini mah Yaya Sanogo kali ya. Yaya Sanogo cocoknya. Karena dari permainan ya oke, menurut gua gini. Secara pergerakan dan positioning sometimes dia bagus. Sometimes dia oke gitu. Cuma lagi-lagi yang dibutuhin dari striker itu kan finishing. Itu yang nggak dipunya sama Nicolas Jackson karena udah ampun-ampunan. Ada begitu banyak peluang yang dia sia-siakan karena seharusnya menurut gua Chelsea ya bisa ngegolin di pertandingan kemarin, at least ngegolin gitu, nggak harus menang gitu, at least ngegolin, warna pertandingan jadi berubah gitu, kepercayaan diri pemain jadi timbul gitu, ya walaupun terlepas dari salahnya siapa pelatihnya? Maresca. Iya Enzo Maresca masang, gue pengen ngomong Enzo Maresca masang Enzo Fernandez di nomor 10, ya tetap aja seharusnya Nicolas Jackson sebagai striker bisa lah ngegolin gitu, karena ada peluangnya menurut gue. Nicolas Jackson, waduh. Kacau itu orang. Kacau ya Ki. Kacau. Kacang cincau. Cappuccino cincau. Kacau tuh. Kacau ya. Kacang coklat. Jadi yang gua sorotin juga kinerja wasit kemarin Di Anthony Taylor. City lawan Chelsea. Dia lagi ya doang. Parah banget itu, kacau itu wasit bener. Maksud gua bukannya menguntungkan kedua belah pihak gitu, tapi kita sebagai penonton jadinya kayak pertandingan rusak ya ya. Itu Nggak bisa dinikmatin. Nggak bisa dinikmatin kok. Apaan sih ini kok kayak gini gitu loh. Harusnya ada penalti. Menurut gue itu totally penalti itu. Maksud gue ada pelanggaran-pelanggaran yang harusnya kartu kuning deh kayaknya. Ini karena terlalu udah dua. Dan ya kita tahu Anthony Taylor kan emang bermasalah. Iya, emang kontroversial tapi nggak pernah dicopot dari jabatannya ya. Dipasang terus di laga besar. Iya, kenapa begitu ya? Iya kan sebenarnya banyak juga yang udah kontroversi kan, tapi tetap dipasang. Tapi dia nggak dipanggil-panggil gitu sama FA sebagainya, diberi peringatan apa pelatihan lagi. Iya, apakah klubnya nggak protes, nggak ngajuin protes ke FA apa gimana? Gua ngerti, tapi kinerjanya menurut gue cukup parah sih. Mungkin dulu ketua tim pemenangan FA mungkin. Si Anthony Taylor. Iya. Biasanya gitu. Atau ketua Prova. Pro FA. Dia rezimnya siapa tuh Gigi? Rezimnya siapa tuh Anthony Taylor? Ya kurang tahu sih gua kalau rezimnya siapa. Cuman yang jelas ya bisa jadi gitu karena pernah denger itu ada pro-pronya. Iya, bikin apaan bocor gitu kan, apaan bocor sampai di spill di medsos. Hakim ketua FA gitu. Hakim ketua FA mungkin masih temen-temennya kali saudara. Biasanya saudara. Jadi manggil dia juga segan. Betul. Kacau emang dah. Kacau berarti Anthony Taylor ya. Kacau perbaiki Anthony, jangan ketua Prova. Ketua Prova dapat jasa juga gitu ya. Prova ini. Ya, Pro FA. Pro FA denger ya. Iya, kayak pernah kan? Kayak pernah. Iya. Emang beda lah kalau itu denger kayaknya. Baru kok Prova ini. Prova ini baru di. ini apa ini? Akhir-akhir ini aja kok. Iya. Ya walaupun tiba-tiba KTP kecatut ya kan? KTP orang warga Rumania, warga Rumania. Kan emang daftarnya pakai KTP Gi. Iya. Tapi kalau lu nggak suka ya lu bisa laporin aja. Kemana Dok? Cuma nggak bisa mundur. Habis itu kan ditanya sama wartawan kan, gini Pak ini tanggapannya KTP. Loh semua kan ada mekanismenya katanya. Ntar diurus sama KPU katanya gitu. Komisi Pemilihan Umum Rumania. Iya. Mungkin ya. Kan Iya. Iya kan umum. Umum berarti siapa aja bisa. Oh iya betul. KPUR. Ini juga ngomongin pemilu Rumania ya. Emang rada caur sih Rumania. Iya. Gak usah dituin lagi. Ya semoga kedepannya Rumania jadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Dengan sistem yang diperbarui kan. Iya betul. Oke gas. Rumania kita kan. Oke gas Rumania. Gimana?
Oke, cukup aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Kong Media dan juga perjalanan Manchester City yang akan menjadi saingan kuat United untuk meraih gelar Premier League di musim ini. Oke. Tetap di obrolan bola anak renta. Ngobrol santai, bahas bola. Tapi kipping bandot, cek sana, cek sini. Tendang pisang, tepis, penalti. Cuma di obrolan